kita lanjutkan bahwa pembahasan kali ini adalah mengenai fenomena insecure dan kiat-kiat untuk bersyukur. Terutama untuk kaum hawa ya, insecure itu hampir menjangkiti seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum hawa. Karena kita ini hobi sekali membanding-bandingkan diri mungkin, sehingga perasaan kurang dalam diri kita itu semakin menjadi-jadi. Sehingga dalam prakteknya untuk menanggulangi hal itu kita perlu bahwa dengan sangat untuk menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri dalam artian bukan berarti sombong ataupun bukan berarti kita ini menolak untuk perbaikan. Namun menerima diri di sini yaitu menerima bahwa apapun yang ada di dalam diri kita sekarang adalah pemberian, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersyukur dan kita harus menghargai itu dengan cara selalu berbuat baik dan juga mengupgrade ataupun memperbaiki kualitas ibadah kita setiap hari begitu. Dan jika ditilik lebih lanjut, karena undang-undangnya pun sudah diberitahu oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seseorang yang bersyukur maka dia akan mendapatkan nikmat tambahan. Nikmatnya itu akan ditambah. Sedangkan orang yang kufur nikmat, maksudnya tidak suka bersyukur dan hanya mengeluh saja, justru dia akan mendapatkan azab yang teramat pedih. Ini jika ditilik kembali pada fenomena sekarang yaitu insecure, itu sangat relevan sekali, karena orang yang tidak menerima dirinya, merasa rendah diri, berbeda ya antara rendah diri dan rendah hati. Karena jika seseorang yang rendah hati itu dia menerima dirinya namun tidak tinggi hati, tidak sombong. Sedangkan rendah diri itu bahkan dia tidak menerima dirinya, dia tidak nyaman dengan apa yang dia punya, dia tidak nyaman dengan warna kulitnya, dia merasa sangat tidak layak untuk hidup, bahkan bisa dibilang dia merasa seperti kentang. Lah, itu sebetulnya sangat tidak perlu, karena insecure di sini itu justru akan mengikis keseluruhan kesempatan kita untuk maju, mengikis kesempatan kita untuk berbenah diri dan juga mengikis rasa syukur kita begitu. Sehingga dalam prakteknya memang betul sekali seseorang yang tidak mensyukuri apa yang ada, tidak bisa menerima dirinya, dia itu akan sulit untuk merasakan kenikmatan hidup begitu. Itu adalah bentuk azab. Karena orang yang hidupnya tidak tenang itu sangat melelahkan ya, sehingga ini perlu sekali untuk dipupuk, terutama kaum perempuan milenial yang sangat mudah sekali sekarang untuk membandingkan diri, sehingga rasa insecure itu akan semakin mudah menjadi-jadi begitu. Kemudian dalam prakteknya juga, dalam undang-undangnya kita ini harus selalu khauf dan roja, dalam artian takut kepada Allah dan mengharapkan ampunan serta maghfirahnya Allah. Kita di satu sisi ini mengharapkan rahmatnya Allah, sisi yang lain takut akan ancaman dan juga azabnya Allah. Sehingga kita satu sisi menerima diri kita dalam artian kalau misalnya kita diberi sawo matang, diberi kulit yang biasa saja ataupun diberi paras yang menurut kalian biasa saja, itu hendaknya diterima dan disyukuri, karena orang yang bersyukur itu akan terlihat lebih indah hidupnya, lebih tenang dan juga lebih menarik. Kemudian yang kedua, kita juga harus takut bahwa hidup ini bukan hanya rojak saja, tapi juga ada khaufnya, yaitu takut akan azabnya Allah, takut kalau misalnya kita ini tidak bisa beribadah dengan baik, takut kalau hidup kita ini tidak memiliki kontribusi yang nyata pada hal-hal yang positif begitu. Sehingga kita ini harus selalu menyeimbangkan itu setiap hari, dan ini memang pembelajaran seumur hidup, karena kadang menjangkiti siapapun kapan saja dan bisa di mana saja, dan mungkin pada usia berapa saja, terutama perempuan pada usia labil ini suka mengikuti tren, kemudian melihat konsumsinya adalah media barat, yang mana di situ sangat jauh sekali dengan contoh-contoh muslimah Islam. Maka dari itu kita harus memiliki filter kita sendiri, kita harus merasa cukup, kita harus bangga dengan kemuslimahan kita, meskipun tidak seglowing orang-orang perempuan-perempuan di TikTok, tidak seglowing perempuan-perempuan di Instagram, tetapi rumput sendiri itu harus lebih hijau daripada rumput orang lain, karena rumput yang ada pada diri kita sekarang, maksudnya rumput yang kita miliki, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu. Jika kita memahami itu dengan baik, maka kita akan mudah merasa
bahwa hidup ini indah, kemudian kita akan mudah untuk bersyukur pada hal-hal yang minimal. Meski di dalam kitab tasawuf Minhajul Abidin, minimal dari rasa syukur itu adalah kita ini tidak menggunakan apa yang diberikan Allah sebagai bentuk kemaksiatan. Maksudnya kita diberi badan yang sehat, jangan digunakan untuk bermaksiat, jangan digunakan untuk menyakiti orang lain, jangan digunakan untuk berjudi, jangan digunakan untuk minum khamr, tapi digunakanlah pada ketaatan, yaitu melaksanakan sholat, berbuat baik, begitu. Itu minimal rasa syukur dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab tasawuf. Dan itu berat sekali ya. Zaman sekarang orang mau bersyukur dengan apa yang ada saja itu sudah alhamdulillah, tidak mengeluh saja sudah alhamdulillah. Jadi kita harus menyadari bahwa bagaimanapun kita berusaha, level rasa syukur kita ini masih kerasnya reguler, sehingga teruslah dipupuk itu, supaya kita ini bukan malah jadinya bersyukur, jadinya yang bersyukur, tidak bersyukur, enggak. Kita harus menambah rasa syukur, karena standar syukur itu sebetulnya tinggi dalam ilmu tasawuf jika kita ingin menjadi hamba yang lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah. Berat sekali ya, rasa syukur minimal adalah tidak menjadikan apa yang diberikan oleh Allah itu maksiat. Maksudnya tidak dibuat maksiat. Diberi mata, tidak digunakan melihat sesuatu yang diharamkan. Diberi mulut, tidak digunakan untuk berbicara sesuatu yang diharamkan. Kemudian diberi badan, diberi kaki, tidak digunakan kepada berjalan kepada hal-hal yang tidak disyariatkan ataupun bahkan hal-hal yang diharamkan gitu. Itu adalah standar rasa syukur yang tinggi, standar rasa syukur minimal itu seperti itu dalam kitab Minhajul Abidin. Bahkan kita sampai ke situ saja belum. Jadi setidaknya paling tidak generasi milenial ini memahami bahwa apa yang ada itu harus diperjuangkan rasa cukupnya. Sehingga jika kita memperjuangkan perasaan cukup itu, kita itu akan mudah untuk bersyukur, sehingga syukurnya bisa naik, dan akhirnya insya Allah semoga menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah dan juga Rasulnya. Memang sulit, tapi bukan tidak mungkin, sehingga upaya itu harus diperjuangkan setiap harinya. Kemudian untuk membedakan rasa syukur dan juga untuk membedakan jika orang itu kadang merasa cukup tetapi dia akhirnya kebablasan. Lah, di sini perlu tawasud untuk penyeimbang. Makanya khairul umur awsatuha. Sesuatu yang paling baik itu ada di tengah. Ketika kita itu terlalu bangga dengan diri kita, terlalu merasa cukup dengan diri kita, akhirnya jatuhnya sombong. Tapi ketika kita terlalu merasa kurang, jadinya insecure. Nah, itu sama sekali tidak baik. Kita harus berada di tengah-tengah supaya bisa seimbang, supaya bisa mendapatkan kehidupan yang damai, kemudian kehidupan yang menyenangkan tetapi juga signifikan. Maksudnya signifikan, bermanfaat, kemudian hidupnya itu memiliki arti begitu. Jadi kami di sini perempuan, kalian jika merasa hari ini merasa tidak layak, hari ini merasa kurang ini dan kurang itu, ketahuilah bahwa kalian ini istimewa. Kalian ini harus selalu menyadari bahwa apa yang ada dalam diri kita sekarang adalah pemberian, bukan sesuatu yang layak kita dapatkan. Pemberian, jadi kita diberi bisa bernafas, alhamdulillah. Kita bisa makan, masih enak makan, nggak sakit gigi, nggak sariawan, masih ada punya teman-teman yang baik, punya keluarga, kemudian masih bisa melakukan kebaikan, itu disyukuri. Itu adalah mencoba untuk bersyukur pada hal-hal yang minimal, sehingga itu akan menyampaikan kita pada rasa syukur yang lebih besar lagi. Jika kita sedikit saja sudah senang, apalagi banyak. Tetapi jika kita dengan porsi kita saja tidak puas, bagaimanapun banyaknya itu tidak akan bisa memuaskan kita, karena ada dalam diri manusia tentu adanya nafsu, dan nafsu itu amaratu bisu, dan mengajak pada keburukan, mengajak pada ketidakpuasan. Karena sesungguhnya Allah ini ketika memberikan sesuatu kepada makhluknya, alhamdulillah pada zaman ini, itu pasti sesuai kadarnya. Dan Allah itu memberi contoh, memberikan sesuatu pada manusia, hamba yang melebihi dari batas kesanggupan hamba itu sendiri, justru itu akan merusak kepada hambanya. Contoh Fir'aun ini dia diberi kekuasaan, kekayaan dan juga kesehatan. Fir'aun itu nggak pernah sakit, teman-teman.
kesehatan, kekayaan, kekuasaan melebihi dari yang bisa ditampung sifat kemanusiaannya, sehingga dia akhirnya mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Nah, begitu. Ketika seseorang diberi sesuatu yang melebihi dari batas kesanggupannya, akhirnya dia ini justru akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Kedua, seseorang diberi rasa cinta melebihi dari yang sanggup dia tanggung, akhirnya dia menjadi gila. Qais, Laila Majnun, itu adalah contoh-contoh seseorang ataupun hamba yang diberi sesuatu melebihi dari batas kesanggupannya. Sehingga apapun yang ada sekarang, saat ini, yang kita miliki, hendaknya selalu dimengerti bahwa ini adalah versi atau porsi kita yang paling baik, waktu kita yang paling baik, dan rumput yang paling hijau dari Allah, begitu. Maksudnya waktu kita yang paling baik itu tidak perlu kita membandingkan waktu kita dengan orang lain, karena waktunya Allah itu paling tepat, paling baik, dan juga paling maslahah insya Allah. Oleh sebab itu teman-teman, kita sebagai muslimah era milenial pokoknya harus belajar selalu untuk memiliki kemampuan dalam merasa cukup, dan juga kemampuan untuk merasa cukup. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi, mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Itu penting sekali, karena kita ini hidup di zaman dan kita hidup di dalamnya, meski tantangannya itu berbeda-beda dan semakin berat, tapi bukan berarti kita ini terbawa arusnya zaman, tapi bukan berarti juga kita ini terlalu kaku, kecuali kalau misalnya jenengan semua ingin mencapai tingkat sufi ataupun dari syariat, thariqah menuju hakikat, itu beda lagi dan juga bukan makom saya. Namun jika jenengan semua menginginkan kehidupan rata-rata namun bahagia, itu kiat-kiat untuk bersyukurnya ditambahi, kemudian menghilangkan rasa perasaan kurang, membandingkan diri, perasaan kurang ini dan itu, merasa kita itu perlu untuk penting, semuanya itu penting, itu sebetulnya nggak ini sih, nggak baik. Maksudnya penting semua, kita memperdulikan segalanya, itu sama sekali tidak penting, karena pedulikanlah hal-hal yang penting saja dan juga mendesak, dan juga hal-hal yang memberikan maslahah, begitu. Jika kita terlalu peduli pada segalanya, itu salah, karena kita manusia, dan itu tidak akan membawa ketenangan ke dalam hidup kita, teman-teman. Begitu. Ini sebetulnya pesan untuk para muslimah ya di era milenial. Kalaupun ada yang bukan muslimah di sini, saya mohon maaf, tetapi jika ada yang bisa diambil, kebaikannya diambil, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Mungkin cukup segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari 2 hari yang lalu mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, ataupun bacaan yang salah, ataupun hal-hal lah yang tidak berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan kontribusi dan juga memberikan motivasi lah setidaknya, gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.